Fajar, mic-nya dibuka. Halo, halo. Halo, kedengeran masuk. Ya. Kedua tuh bareng-bareng. Masukin segini aja boleh emailnya sama produk baru full time. Jadi Kas. Oci live juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Yang terhormat pemateri kita Wisdan Hilmi Mulyawan. Yang terhormat juga para audiens dan tim yang ada di belakang layar. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tentang manfaat kopi bagi tubuh. Ya, sebelum kita memulai presentasinya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk memastikan waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar selaku moderator dan Muhammad Wisdan Hilmi Mulyawan sebagai pemateri, dan anggota kita yang ada di belakang layar yaitu Anggi Diana, Agni Alpina, Agit Fadila Rahman, dan Syara Maharani. Ya, langsung saja kita mulai seminarnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Wisdan Hilmi Mulyawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Terdengar. Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu di malam hari ini untuk mendengarkan sebuah pemaparan materi tentang manfaat kopi bagi tubuh. Oke, sebelumnya pasti teman-teman udah gak asing ya dengan minuman kopi, gitu kan? Pasti setiap malam, pagi, siang pasti ada teman-teman atau sanak saudara yang ngajak ayo ngopi-ngopi dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa tentang kopi itu ada gak sih manfaatnya gitu. Terus sebenarnya baik gak sih bagi tubuh. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan kenalan dengan kopi. Oke, next bisa digeser. Dan Oke, untuk di slide pertama ini kopi merupakan jenis minuman yang disukai oleh kalangan berusia muda hingga tua di seluruh dunia. Meskipun memiliki rasa yang pahit, kopi umumnya tetap terasa enak di lidah dan dipercaya dapat membuat tubuh terjaga untuk melakukan aktivitas. Jadi kopi ini bisa dikonsumsi ya, dari yang kecil bahkan kalau sekarang sampai yang tua itu bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu. Terus kopi itu memang identik dengan rasa pahit, tapi ketika kita mencoba
kopi-kopi jenis lain gitu ya, kita bakal nemuin rasa yang nggak cuma pahit doang. Jadi banyak rasa yang tersembunyi dari kopi karena kopi itu memiliki berbagai jenis. Jadi bisa kita rasain, dan dari jenis-jenis kopi itu kita bisa merasakan manfaatnya dari masing-masing kayak gitu. Next. Sorry, saya ada mukanya, cuma di sini jaringannya lagi nge-lag. Sorry ya. Oke, nah di sini manfaat kopi untuk kesehatan tubuh. Di sini ada berbagai manfaat-manfaat. Di sini kita ambil yang sederhana dan bisa dirasakan lah oleh kita semua. Manfaat kopi itu apa sih? Di sini pertama ada kopi itu mencegah penyakit berat. Nah, kopi ternyata memiliki manfaat dalam mengurangi resiko terkena berbagai penyakit berat seperti diabetes, tipe 2, dan kanker. Selain itu, kopi juga berguna untuk mengurangi risiko penyakit yang menyerang otak seperti Alzheimer yang dapat berujung pada penyakit demensia. Nah, kemarin beberapa kali gue riset ya tentang kopi di bidang kesehatan terutama ya, dan risetnya itu gue sistemnya nanya-nanya ke orang-orang kesehatan kayak dokter, petaninya langsung, atau sebagai peminumnya juga gitu. Dan mereka merasakan manfaat dari kopi. Tapi ketika meminum kopinya itu yang benar-benar pure kopi kayak gitu, nggak kopi kalengan gitu loh, kayak kopi sasetan gitu, bukan kayak gitu. Tapi kopi yang fresh, yang masih biji, digiling, kemudian diseduh dengan berbagai metode atau berbagai cara. Nah, mereka yang sering dirasakan itu untuk otak itu bisa menambah ingatan kita ketika kita mengkonsumsi kopi dengan baik kayak gitu, menambah ingatan. Terus untuk perempuan itu bisa mencegah kanker payudara. Nah, untuk risetnya itu ada di suatu artikel yang udah di riset ya. Nanti gua share untuk artikelnya yang lebih privat tapi. Terus di sini ada sumber antioksidan. Antioksidan berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi, penyakit, serta menghambat terjadinya kerusakan sel dalam tubuh. Kandungan antioksidan pada kopi ditenggarai lebih tinggi dibandingkan dengan buah dan sayur-sayuran. Nah, kalau kalian konsumsi kopi ini dengan baik, teratur, dan kopi fresh ya, itu bakal merasakan manfaatnya. Kayak misalkan ya kalian punya sel yang rusak, itu bisa diperbaiki sedikit demi sedikit oleh caranya mengkonsumsi kopi gitu, dan itu bisa dirasakan seperti itu. Terus di sini ada menurunkan stres. Kenapa sih makanya orang-orang kalau misalkan baca buku, ngerjain laptop, pasti konteksnya dengan kopi, dan kopi. Karena kopi itu mengandung kandungan kafein di dalam kopi, membantu untuk meredakan sakit yang dialami kepala dan menurunkan tingkat stres. Itulah sebenarnya mengapa banyak orang cenderung minum kopi saat akan menghadapi momen penting seperti meeting kantor yang penting. Minum kopi secara teratur juga menyebabkan seseorang menjadi lebih bahagia karena turunnya tingkat stres. Nah, di kopi ini lebih ini bisa menimbulkan atau merangsang hormon endorfin kita, hormon kebahagiaan, biar ketika kita melakukan aktivitas lebih fresh, lebih segar, lebih happy. Makanya kan kalau kalian perhatiin orang-orang perkotaan atau orang-orang negeri gitu, habitnya kan pagi itu minum kopi sama kue atau gandum. Nah, karena itu udah cukup sebagai sarapan pagi dia untuk mengawali kegiatan harinya kayak gitu. Makanya lebih happy, lebih senang kayak gitu, karena mereka
lebih sering mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein seperti itu. Jadi di kopi ini juga enggak, kalau kalian lebih dalemin tentang kopi itu banyak lagi manfaatnya, nggak cuma 3 ini sebenarnya. Tapi karena ini yang bisa kita rasakan, jadi untuk di PPT ini kita ngambilnya 3 manfaat. Oke. Nah, terus untuk nanti yang sel sebelumnya bisa ditanyain ya nanti di akhir. Sok dilanjut, skip. Next. Masih kedengaran kan suaranya? Masih. Masih. Nah, ini tambahannya nih. Di sini ada menurunkan resiko kanker dan memompa jantung sehat, terus mencegah diabetes. Nah, ini kan yang tadi tuh dijelasin ya. Kenapa menurunkan resiko kanker? Karena kan mengandung antioksidan. Terus kenapa jantung sehat? Karena kafein pada kopi disinyalir mampu membuat jantung lebih sehat. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang menyatakan bahwa kopi dapat menurunkan frekuensi fibrilasi atrium atau penyakit gangguan irama jantung hingga 13%. Nah, ini bisa dicek ketika kalian berolahraga, diawali dengan minum kopi, terus agak ada interval, kemudian kalian baru tuh olahraga kayak jogging yang sederhana kayak gitu. Itu kalian bisa lebih ngerasain efeknya. Karena kan si kopi itu ngandung kafein yang pompa jantung kita biar lebih denyutnya seimbang, meningkat kayak gitu. Terus mencegah diabetes. Mengkonsumsi kopi dengan jumlah dan cara yang tepat secara teratur dapat memperkecil risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ini karena kopi mengandung senyawa kronium, yaitu mineral yang membantu tubuh memaksimalkan produksi insulin untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, mineral ini didapatkan oleh biji kopi karena kopi kan ditanam pada ketinggian sekitar 1000 ke atas, 1000 sampai ke atas dari MDPL. Makanya kan kalau di daerah pegunungan itu kan mineralnya itu kan lebih banyak ya, lebih lebih kaya gitu mineralnya dan sehat, belum tercampur oleh zat-zat kimia lainnya yang ada di dataran rendah. Makanya kopi ini bisa membantu mencegah diabetes karena mengandung mineral yang lumayan tinggi. Karena mineral ini didapatkan karena kopi ditanam di dataran tinggi kayak gitu. Next. Bisa di next. Nah, efek negatif kafein. Di sini mungkin tadi kan kita ngebahas tentang positif, terus di sini ada negatifnya. Nah, di sini efek negatif kafein itu menyebutkan oleh para ahli kesehatan, mereka merekomendasikan agar anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk menghindari asupan kafein. Wanita hamil juga disarankan agar mengkonsumsi kafein minimal 200 mg sehari. Untuk orang dewasa, batas konsumsi kafein harian adalah 300 mg atau sekitar 4 cangkir kopi sehari. Lebih dari itu, kafein juga menyebabkan mual, gelisah, sulit tidur, dan berbagai efek sampingnya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengkonsumsi kopi dengan aturan yang sesuai ya, itu bakal kita rasakan manfaatnya. Tapi ketika kita meminum kopi secara over berlebihan dan tidak sesuai dengan takaran, ditambah dengan kopi yang nggak fresh gitu, atau ada campuran-campuran bahan lainnya, itu bisa menyebabkan hal-hal negatif ke tubuh kita. Makanya sebenarnya untuk anak usia di 12 tahun ke bawah itu boleh. Yang penting kadar minumnya itu
dikurangin gitu, nggak sampai 4 cangkir, ya minimal 1 kali sehari lah kayak gitu. Itu baru bisa kita rasain. Sebenarnya semua hal itu kan ada dampak negatifnya karena ketika kita minum terlalu berlebih atau dikonsumsinya berlebihan. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang merusak hal-hal baik menjadi hal-hal buruk kayak gitu. Kayak kopi kan dicapnya kan nggak baik bagi tubuh. Padahal mah kalau kita konsumsinya baik, benar, teratur, ya kita bakal ngerasain manfaatnya kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini karena kita ranahnya olahraga ya, jadi kita juga harus tahu lah manfaat kopi untuk atlet. Nah, di sini ada menurut Dokter Sepriani Timurtini Limpung dari Klik Dokter. Minum kopi sebelumnya melakukan suatu aktivitas olahraga memang benar dapat meningkatkan stamina. Selain itu, kopi juga bisa mendatangkan manfaat sehat. Berikut ini. Tunjukin. Ini manfaat konsumsi kopi bagi atlet. Mengurangi nyeri otot, meningkatkan ketahanan tubuh, dan membakar lebih banyak kalori. Kenapa bisa mengurangi nyeri otot? Karena kandungan kafein yang sangat dominan dalam kopi ternyata bisa mempengaruhi bagian otak yang mengatur rasa nyeri. Hal ini dapat mengurangi sensasi nyeri yang dirasakan saat berolahraga. Fakta medis menyebutkan bahwa kafein dapat mengurangi keluhan nyeri otot hingga 50%. Jadi kayak ada biusnya gitu lah, ada kandungan yang bisa ngebius biar kita baal gitu. Itu karena kafein. Terus meningkatkan ketahanan tubuh. Menurut Dr. Sepri, minum kopi dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh sehingga tidak mudah lelah ketika olahraga. Karena kan jantung kita udah digenjot terlebih dahulu oleh si zat kafein ini. Jadi kita lebih fresh, lebih happy lah pokoknya gitu. Terus di sini ada membakar lebih banyak kalori. Soal membakar kalori, hal ini berhubungan dengan manfaat kopi seperti yang disebutkan di atas. Kebiasaan minum kopi sebelum berolahraga membuat Anda tidak cepat lelah dan lebih jarang mengalami nyeri otot, sehingga dapat melakukan olahraga lebih lama. Dampaknya, jumlah kalori yang dibakar pun menjadi lebih besar. Kayak gitu. Jadi karena efek kafein itu yang membuat kita happy, senang, bugar terus. And then ya kita saat berolahraganya intensitasnya lebih panjang gitu, lebih lama berolahraga. Kayak jogging yang biasanya cuma dapat 10 putaran mungkin bisa dapat 15 putaran. And then nggak tahu sih ya, ini belum gue riset ya, karena gue sering minum kopi dan ketika minum kopi sehari 14 itu bisa makan sampai 2 atau 3 kali, bahkan bisa 4, karena rasa lapar yang terus-menerus itu dirasakan ketika setelah setelah minum kopi itu dirasain sama gue. Cuman nggak tahu ya sama orang lain, dan ini gue lagi riset sih kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada bahaya kopi untuk kesehatan tubuh. Ada gangguan pencernaan, insomnia, risiko penyakit jantung. Nah, di sini kenapa sih bisa mengganggu pencernaan gitu? Karena kita mengkonsumsi kafein yang terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit diare, meningkatkan asam lambung, serta iritasi pada usus. Karena kan kafein itu sifatnya asam ya. Jadi emang agak tricky lah untuk kita minum ketika belum makan. Tapi ketika sebelum minum kopi itu makan kayak nasi, ada ganjalan lah gitu. Itu bakal bisa diatasi lah penyakit gangguan pencernaan ini. Terus untuk insomnia,
kopi umum dikonsumsi untuk membuat Anda menjadi lebih terjaga. Minum kopi terlalu banyak dapat membuat Anda akan untuk tidur dan menyebabkan penyakit insomnia. Sebenarnya sejauh ini ya, gue kan di dunia kopi udah 4 tahun. Dan apa yang gue rasain di kopi itu, yang katanya kopi itu nggak bisa bikin tidur, bisa ngebantu begadang. Sebenarnya itu sugesti di kepala kita. Toh kalau mau tidur mah ya tidur aja kayak gitu. Nggak harus lu minum kopi dan lu nggak bisa tidur, nggak. Bagi gue, ketika lu udah minum kopi dan lu mau tidur ya tidur aja. Dan itu yang gue rasain. Gue pun sering beberapa kali nanya ke teman-teman gue tentang emang lu kalau minum kopi nggak bisa tidur. Mereka sama, kalau mau tidur ya tidur aja gitu. Jadi hal itu kenapa terjadi, mungkin karena memang sugesti kita yang stigma tentang kopi itu nggak bisa bikin tidur. Makanya kita ke bawah sugesti, and then ya kita nggak bisa tidur. Ya, sebenarnya insomnia. Ya padahal kalau udah minum kopi mau tidur kan tidur aja kayak gitu. Itu sih yang gue rasain selama di dunia kopi ini. Terus di sini ada risiko penyakit jantung. Kafein yang dikonsumsi terlalu banyak bisa membuat jantung Anda sering berdetak kencang dan tidak teratur, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah ini hal-hal yang kayak gitu sebenarnya jarang ditemuin sih. Sejauh ini alhamdulillah belum pernah penyakit jantung terjadi di dunia kopi ya. Kasusnya gitu nggak pernah ada gitu. Mungkin mereka juga udah mulai mengerti lah tentang mengkonsumsi kopi itu yang baik itu berapa kali gitu. Makanya nggak terlalu terekspos atau memang belum ada penyakit jantung ini gitu. Tapi kalau misalkan kayak berdetak gitu ya itu wajar sih. Karena kan faktornya banyak ya, mungkin tidurnya kurang atau dikejar-kejar, mungkin kita kan nggak tahu ya. Dan ya semua hal itu ya pokoknya hal-hal yang disebut bahaya ini sebenarnya kita bisa atasi, bisa kita cegah ketika kita mengkonsumsi kopi untuk tubuh kita secara teratur kayak gitu. Next. Udah ya. Nah oke, berarti jadi hal-hal yang tadi sebenarnya banyak manfaat kopi, dan hal-hal yang negatif itu bisa dicegah, bisa diatasi ketika kita memang konsumsi kopi yang fresh, yang baik, yang diolah dengan secara teliti kayak gitu. Karena kalau di dunia kopi itu harga kopi itu mahal. Jadi kalau lu mempertanyakan kopi saset murah sih cuma 2.000, sebenarnya kalau kalian pengen tahu itu kopi sasetan itu, gue bukan ini ya, bukan ngejelek-jelekin suatu produk, tapi memang pada dasarnya hal-hal yang kayak gitu untuk menekan kos ya mereka lebih ngejual kosnya gitu, jadi ditambahin lah barang-barang yang kopi kayak gitu. Dan oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang kopi? Maaf nih kalau penjelasannya kurang jelas. Kalau mau jelas langsung aja japri atau ketemuan di kopi. Mau nanya Dan? Boleh. Sok. Tadi kan lu ngejelas kelebihan sama ituan, kelebihannya. Terus kekurangannya kalau apa kebanyakan. Nah kalau kedengeran nggak? Kedengeran. Lanjut. Arpian. Kalau yang dianjurkan gitu kayak cuman sehari sekali itu ada kekurangannya nggak, ada efek sampingnya nggak ada? Kalau apa? Yang kayak minumnya nggak kelebihan gitu, nggak kebanyakan, itu ada efek sampingnya nggak? Ya efek sampingnya untuk hal yang positif berarti ya. Kalau untuk positifnya ya itu yang tadi disebutin. Kalau yang negatif ada nggak? Kalau yang kan kalau negatif, jelasinnya positifnya. Ya kalau misalkan kan negatif. Jelasinnya positifnya. Ya. Kalau hal negatif sejauh ini
yang gua rasain dan gua sering juga tanyain ke teman-teman gua, ketika kita konsumsi secara berlebih ya, hal yang paling bisa dirasain itu kalau misalkan lebih dari 4 cangkir atau 5 cangkir ya, itu tremor bahasanya. Tremor. Terus kalau misalkan minum kopi, terus belum makan nih, lupa makan, itu biasanya perut agak sakit. Kalau belum makan, ya kayak gitu, lupa makan lah gitu. Kan kadang kita lupa makan ya, terus tiba-tiba minum kopi aja. Itu biasanya asam lambung naik. Apalagi kalau yang punya asam lambung gitu, itu lebih cepat sensitif. Kalau lupa makan, kayak gitu. Terus kalau misalkan minumnya cuma sekali, sehari ada efek sampingnya nggak? Ya lu efek sampingnya ya happy gitu. Mungkin kalau yang belum makan ya itu asam lambung, walaupun cuma sekali gitu ya. Kayak gitu ya. Oh, berarti kalau minum saran anjuran gitu kurang lebih nggak ada efek sampingnya kecuali sebelum makan gitu. Pas Iya. Nah, ya nggak ada. Kecuali yang punya asam lambung mungkin agak sensitif sih biasanya. Yang udah kronis ya asam lambungnya. Kayak gitu Yan. Oke, Cukup nggak Yan? makasih. Oke, sorry ya. Nanti japri aja kalau misalkan kurang jelas. Terus ini ada Ya. Kopi dikonsumsi oleh orang yang sedang batuk-batuk. Apakah berdampak menambah para batuknya? Aku pernah ketika lagi batuk, nggak enak lah di tenggorokan gitu. Terus minum kopi, itu fine-fine aja. Nggak ada